Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Risma Najwa Ayuni, mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan cedera pada kecelakaan lalu lintas. Sebelumnya Kakak udah tahu belum gimana cara mencegahnya? Belum. Nah, baik, kalau gitu saya coba jelasin ya Kak. Ini leafletnya boleh dipegang. Nah, jadi menurut WHO pada tahun 2023, lebih dari 1,19 juta orang yang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas, dan 20-50 juta lainnya mengalami cedera. Jenis cedera yang sering terjadinya itu kayak cedera kepala, patah tulang, luka lecet, cedera dada, cedera leher atau whiplash, dan juga cedera organ dalam. Nah, jadi keselamatan itu penting banget ya Kak kalau di jalan. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada langkah pencegahan yang terbukti efektif pada kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, Kakak bisa menggunakan helm dengan standar SNI. Helm standar bisa menurunkan risiko cedera kepala serius hingga 69%. Menggunakan sabuk pengaman, kalau misalkan untuk pengendara mobil, ini bisa mengurangi risiko kematian pada penumpang dan juga pengemudi hingga 45 sampai dengan 50%. Jangan lupa juga mematuhi aturan lalu lintas, kayak mematuhi rambu, batas kecepatan, dan juga lampu lalu lintas menurunkan risiko kecelakaan secara signifikan. Jadi mematuhi lampu lalu lintas itu bukan cuma formalitas doang ya Kak. Lalu selanjutnya ada jangan mengemudi dalam pengaruh alkohol, karena bisa bikin reaksi lambat dan juga konsentrasi kita hilang. Selanjutnya jangan menggunakan ponsel saat mengemudi, karena perhatian kita bakal terpecah nih kemana-mana. Itu bisa bikin resiko tabrakan naik 4 kali lipat ya. Selanjutnya di sini ada faktor resiko kecelakaan yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu kurang tidur atau mengantuk. Kalau misalkan tubuh kita capek, reaksi kita kan jadi melambat. Nah, Kakak bisa nggak sempat menghindar nih kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi mendadak di jalan. Lalu menggunakan ponsel saat berkendara, jadi mata sama pikiran kita tuh fokusnya terpecah kan. Nah, ini tuh bisa menyebabkan risiko tabrakan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, penggunaan alkohol dan obat-obatan itu bisa bikin pikiran kita kacau, penilaian berkurang, dan juga sama risiko kecelakaannya lebih tinggi. Terus melaju terlalu cepat, apalagi kalau misalkan lagi di jalan licin atau banyak tikungan, kendaraan kan jadi sulit dikendalikan ya. Selanjutnya ada kendaraan kurang terawat, contohnya rem yang gak responsif, lampunya mati, ban tipis, atau biasanya ban digundul. Semuanya itu kan bisa bikin kecelakaan. Nah, di sini saya ada tips aman berkendara juga Kak. Kalau misalkan kita mau perjalanan jauh nih, biasain rencanain perjalanannya, jangan terburu-buru. Lalu jaga jarak aman minimal 2 detik dari kendaraan yang ada di depan. Apalagi kalau misalkan ada mobil-mobil gede truk atau muatan yang berat-berat gitu. Lalu gunakan sen kalau misalkan mau belok kanan atau kiri, atau juga kalau kita mau pindah jalur. Lalu kalau misalkan lagi perjalanan jauh, biasain istirahat tiap 2 jam sekali. Intinya utamain keselamatan, bukan cuma kecepatan. Biasanya ikutin aturan itu kan? Yes. Terus ada pejalan kaki dan pengguna jalan lain. Tips amannya, kalau misalkan lagi jalan kaki atau naik sepeda, pastiin pakai zebra cross, patuhi lampu pejalan kaki, terus pakai pakaian terang atau reflektor, dan jangan pakai earphone apalagi kalau lagi nyebrang. Takutnya kalau misalkan ada kendaraan di belakang terus kasih klakson, kita kan pasti gak denger karena fokusnya lagi dengerin lagu atau apa gitu kan. Di sini saya ada pertolongan pertama kalau misalkan ada kecelakaan di TKP. Yang pertama itu amankan TKP, matiin mesin kendaraan kalau misalkan ada kecelakaan, terus pastikan area sekitar aman dan juga kitanya harus aman ya Kak. Terus habis itu kita bisa hubungi bantuan. Kalau mau telepon ambulan bisa telepon 119, kalau polisi 110, atau juga bisa telepon PMK 113. Jangan lupa informasikan jumlah, lokasi, dan juga kondisi korbannya gimana. Selanjutnya bisa dicek kesadarannya, bisa dipanggil atau tepuk bahu korban. Terus periksa pernapasan dan juga nadi. Jika misalkan pasti korban tidak sadar dan tidak bernapas, bisa mulai RJP, tapi biasanya
untuk orang yang sudah terlatih kalau RJP. Selanjutnya kalau misalkan udah dicek kesadarannya, kakak bisa hentikan perdarahan. Kalau misalkan pada korbannya itu ada perdarahan, tekan langsung pada luka dengan menggunakan kain bersih atau juga dengan perban atau apa aja yang berbentuk kain ada di sekitar situ. Terus jangan lepas benda yang tertancap pada korban. Kalau misalkan ada yang tertancap, takutnya malah memperparah kondisi si korban. Kalau bisa posisikan luka lebih tinggi dari jantung bila memungkinkan. Lalu stabilisasi leher. Bila curiga ada cedera tulang belakang, jangan pindahkan korban kecuali ada bahaya. Lebih baik tunggu tenaga kesehatan aja yang datang. Terus stabilkan kepala dan leher secara manual hingga bantuan tiba. Terus posisikan pemulihan. Kalau korban tidak sadar tapi masih bernapas, posisikan miring mantap atau recovery position untuk mencegah aspirasi. Pantau pasien terus-menerus. Nah, jadi intinya keselamatan di jalan itu pilihan kita sendiri dengan menggunakan APD. Contohnya seperti helm, sabuk, mematuhi aturan lalu lintas. Jangan mengkonsumsi alkohol kalau misalkan mau perjalanan, jangan main ponsel, dan juga cek kendaraan rutin biar bisa nyelamatin nyawa kita juga. Intinya mulai dari diri sendiri dulu biar jalanan aman untuk semua. Mungkin segitu aja penyuluhan dari saya. Apakah kakak udah ngerti? Ngerti. Aku mau ada yang ditanya dulu sebelumnya? Cukup. Baik, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.